Kamu pernah dengar Gunung Mekongga nggak? Gunung Mekongga. Di mana gunung itu? Belum pernah kayaknya. Kemarin di rumah aku dengar pamanku mau liburan ke sana tahun depan. Katanya dulu gunung itu ada jin. Ih, Serem Asa. Emang jin beneran ada? makanya aku jadi penasaran. Kita cari tahu yuk asal-usulnya. Dahulu kala terdapat negeri bernama Sorume yang sekarang bernama Kolaka. Negeri tersebut dilanda malapetaka yang sangat dahsyat karena kedatangan seekor burung garuda raksasa bernama Kongga. Setiap hari Kongga memangsa binatang ternak penduduk negeri tersebut. Penduduk pun semakin resah akan hal itu. Burung itu datang lagi. Lama-lama hewan ternak kita bisa habis dimangsa burung itu. Betul sekali. Bisa-bisa nanti kita juga dimangsa olehnya. Bagaimana ini? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Kita harus segera mencari bantuan. Bagaimana kalau kita pergi ke Tonomotuo? Tidak. Aku takut. Aku takut kita dimangsa di perjalanan. Tapi situasi ini tidak bisa didiamkan. Kita harus segera meminta bantuan. Tapi... Ayo segera kita pergi sebelum burung itu datang. Baik, ayo kita berangkat. Penduduk desa pun pergi ke tempat Tonomotuo mencari pertolongan. Sesampainya di sana, mereka menceritakan keresahan mereka yang ternyata juga menjadi keresahan Tonomotuo. Tonomotuo, tolong kami. Burung garuda raksasa itu tiap hari memangsa hewan ternak kami. Benar Tonomotuo. Jika begini terus, hewan ternak kami akan habis. Dan dia akan memangsa kita satu persatu. Aku juga merasakan keresahan kalian. Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Lalu bagaimana ini, Tuan? Malam nanti, kumpulkan semua warga di sini. Kongga burung garuda raksasa itu sudah merampas hidup kita semua. Ini tidak dapat ditunda lagi. Baik Tuan, akan kami kumpulkan warga kemari. Malam pun tiba. Warga kampung berbondong-bondong pergi ke rumah Tonomotuo untuk berlindung. Aku pernah mendengar bahwa di negeri Solumbe tinggal seorang lelaki sakti yang turun dari kayangan. Ia memiliki keris sakti dan selembar sarung yang bisa membuatnya terbang. Apakah benar yang kau sampaikan itu? Benar, berita yang kudengar seperti itu adanya. Berarti harus ada yang ke sana untuk menemuinya, minta pertolongan. Ke negeri Solumba? Bukankah itu sangat jauh dari sini? Perjalanan ke sana menempuh perjalanan melewati hutan dan padang terbuka. Betul. Akan kutunjuk beberapa orang pemuda yang berangkat ke sana malam ini juga. Beberapa orang pemuda yang ditunjuk oleh Tonomotuo berangkat menuju negeri Solumba dengan membawa obor sebagai penerangan mereka melewati hutan dan semak belukar. Kita sudah hampir dekat dengan negeri Solumba. Benar, dan sebentar lagi fajar, sudah terdengar sayup-sayup suara kokok ayam. Kedua pemuda itu sudah sampai di tempat seorang lelaki karismatik yang mereka cari. Lelaki itu bernama Larum Balangi. Seolah telah mengetahui maksud tujuan pemuda-pemuda itu, Larum Balangi menyambutnya dengan sepenuh hati. Masuklah, istirahatlah sebentar. Terima kasih Tuan. Malapetaka sedang menimpa negeri Sorume. Betul sekali Tuan, kami sedang diterpa ketakutan yang berasal dari seekor burung kongga yang selalu lapar dan memangsa daging dan haus akan darah. Kalian harus melawannya. Berdiam diri di dalam rumah sama saja kalian akan mati. Kalian akan mati kelaparan karena takut jika keluar rumah akan dimangsa oleh kongga. Mendengar ucapan Larum Balangi, pemuda-pemuda itu tertunduk. Kemudian Larum Balangi meminta mereka pulang untuk menghimpun kekuatan. Setelah lelah kalian reda, kembalilah ke Sorume. Setelah sampai di sana, kumpulkan sebanyak-banyaknya batang bambu. Lalu runcingkan bambu-bambu itu. Untuk apakah bambu-bambu itu Tuan? Buatlah perangkap dengan cara menancapkan bambu-bambu di tengah tanah lapang. Pastikan di dalamnya terdapat umpan. Lalu apa umpan yang harus ada di dalam lubang itu Tuan? Carilah ksatria pemberani yang bersedia menjadi umpan. Jika perlu, buatlah sayembara.
Baik Tuan, segera akan kami kabarkan kepada ketua adat kami. Segeralah mereka pulang menuju Sorume. Sesampainya di sana, pemuda-pemuda itu menyampaikan pesan dari Larumbalangi. Kemudian Tono Motuo membuat sayembara. Barang siapa yang berani dan bisa mengalahkan Kongga, akan kuberi hadiah yang setimpal. Jika ia budak dari rakyat jelata, akan diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Sayembara itu menarik banyak perhatian para kesatria. Tapi belum satu pun dapat memikat Tono Motuo. Dari kejauhan, terlihat salah satu pemuda yang menemui Larumbalangi maju ke depan menuju tempat Tono Motuo. Hei anak muda, siapa kau sebenarnya? Sejak pertama kau sudah ada di antara kami, tapi aku tidak tahu namamu, bahkan asalmu. Aku seorang budak dari negeri Loya. Namaku Tahasea, Tuan. Tono Motuo langsung menyuruh warga untuk mempersiapkan perangkap. Setelah bambu-bambu selesai disusun, Tahasea turun ke dalam lubang perangkap itu dengan membawa sebatang bambu runcing di tangannya. Tak perlu menunggu lama, suara kepak sayap Kongga terdengar. Tahasea pun bersiap. Ah, suara itu! Burung raksasa itu telah tiba! Kongga pun datang dan menyambar-nyambar mencoba menerkam. Tapi burung itu tergelepar. Sayapnya terkoyak oleh bambu-bambu runcing. Sekuat tenaga Kongga berusaha mengoyak bilah bambu dan mematuk-matuk di sembarang arah. Ketika paruhnya hendak mencabik badan Tahasea, ia segera menghunuskan bambu runcing yang dibawanya. Matilah kau, Kongga! Melihat hal tersebut, Tono Motuo dan beberapa orang warga berhamburan mendekati lubang perangkap. Tahasea, 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 peganglah tanganku. Akan kutarik kau keluar dari lubang perangkap ini. Tono Motuo dan Tahasea berjalan pergi menjauh dari lubang perangkap. Ayo cepat, kita menjauh dari sini Tahasea. Terima kasih, Tono Motuo. Dari kejauhan, ada penduduk melihat Kongga mencoba membebaskan diri. Hei, coba lihat. Kongga berusaha melepaskan diri dari perangkap. Tidak! Kongga pun berhasil lolos dari perangkap dengan dipenuhi luka-luka di sekujur badannya dan ia menuju puncak gunung. Dengan kondisi seperti itu, penduduk menduga bahwa Kongga mati di puncak gunung. Seluruh warga bersuka cita. Tahasea dieluk-elukan sebagai kesatria pemberani. Akan tetapi, malapetaka negeri Solumba tidak usai di situ. Aroma busuk menyeruak dan membawa wabah penyakit yang menyerang semua penduduk. Tak hanya manusia, tapi pepohonan serta tanaman lain diserang belatung. Kita harus segera mencari pertolongan kembali untuk memerangi wabah ini. Benar, Tuan. Aku akan ikut serta Tuan. Mari kita temui Larumbalangi lagi Tahasea. Siap, Tuan. Dalam perjalanan mereka miris melihat pepohonan yang tak lagi tumbuh hijau. Pohon-pohon dan tanaman lain dipenuhi dengan belatung. Air sungai pun demikian. Tono Motuo sedih melihatnya. Sesampainya di tempat Larumbalangi, Tono Motuo menceritakan apa yang sedang terjadi di Solumba. Bersabar dan percayalah. Kejadian ini menandakan akan lahirnya kehidupan baru. Aku akan membantu kalian untuk menyingkirkan bangkai burung Kongga yang menjadi sumber belatung dan bau busuk. Terima kasih Larumbalangi. Terima kasih, Tuan. Setelah lelah kalian hilang, kembalilah kalian ke Solumba. Tenangkan semua warga di sana. Tahasea dan Tono Motuo berjalan menjauh dari tempat Larumbalangi. Tapi dari kejauhan terlihat Larumbalangi sedang duduk bersila dengan kedua tangannya bersedekap ke dada. Hari sudah semakin larut. Aroma busuk semakin menusuk, terbawa oleh semilir angin yang bertiup. Setelah melakukan perjalanan yang cukup mencekam, akhirnya mereka sampai di rumah Tono Motuo. Tuan, apakah kau juga merasa bahwa aroma busuk ini semakin menyengat? Benar Tahasea, bau busuk ini semakin menyengat. Tiba-tiba terdengar halilintar menyambar-nyambar di luar. Akan kututup jendelanya. Banyak petir menyambar-nyambar dan juga angin begitu kencang. Pada saat Tahasea menutup jendela, terlihat dalam kilat seperti bayangan Larumbalangi. Setelah petir menyambar, lalu turunlah hujan lebat.
Tahasea dan Tonomotuo pun terlelap pada malam itu. Keesokan paginya, Tonomotuo membangunkan Tahasea dan memberitahukan hal baik padanya. Tahasea, bangunlah. Coba kau lihat keluar. Sudah tak ada lagi aroma busuk. Belatung-belatung pun lenyap di bawah air hujan semalaman. Benar sekali Tuan, air sungai pun sudah kembali jernih. Tuan coba lihat ke arah puncak gunung. Mataharinya hangat sekali Tuan. Larumbalangi benar. Ia berkata bahwa akan lahir kehidupan baru. Sinar matahari itu menandai hari yang baru. Kini rakyat hidup lebih tentram. Tanah menjadi subur. Dalam diam, Tonomotuo mengingat kata-kata Larumbalangi. Tahasea, percayalah bahwa tak ada satupun kejadian tanpa izin Sang Pencipta alam semesta. Rawatlah semua itu. Sebuah babak kehidupan baru dimulai. Tahasea pun diangkat derajatnya menjadi seorang bangsawan di negeri Sorume yang kini dikenal dengan nama Kolaka. Ternyata bukan Jinsa, melainkan burung raksasa Kongga. Iya, Kak. Karena cinta terhadap negerinya, Tahasea mampu menghilangkan rasa takutnya dan pantang menyerah melawan musuh. Hebat. Mau rela berkorban untuk negerinya. Kamu cinta Indonesia enggak, Kak? Cinta dong. Ingat gak apa kata ibu guru? Kita ini kan anak Indonesia, belajar Pancasila. Hai kamu anak Indonesia, belajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah. Karena kamu generasi Cerdas berkarakter. untuk Indonesia maju. Aku harus bergotong royong untuk Indonesia jaya. Aku harus berakhlak mulia. Hai kamu anak Indonesia, belajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah. Karena kamu generasi Cerdas berkarakter. untuk Indonesia maju. Aku harus bergotong royong untuk Indonesia jaya. Aku harus berakhlak mulia. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso. Tutwuri Handayani. Ki Hajar Dewanta.